Shalom, sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Ketika kita ada dalam satu ibadah, kita sudah tahu bahwa ada liturgi yang mengatur tata cara beribadah. Kita memberikan pujian, ada pujian penyembahan, ada pujian sukacita, ada pujian pengantar firman, lalu ada pujian untuk mengiring persembahan, ada pujian penutup. Pujian itu sebenarnya kita berikan untuk siapa? Kalau kita ada di gereja beribadah, tentu saja kita berkata kita memuji Tuhan, kita memberikan pujian kepada Tuhan. Lalu apa pujian itu menurut pengertian kita? Kalau dalam satu pertandingan menyanyi misalnya, atau menunjukkan bakat, seseorang yang mendapat pujian, dia bisa saja tiba-tiba mendapatkan tepukan tangan dari seluruh audiens yang hadir, bahkan standing ovation. Ya, mereka yang bertepuk tangan itu berdiri, menyatakan sangat mengagumi apa yang sudah dipertontonkan atau apa yang sudah ditampilkan. Kekaguman itulah yang membuat mereka memberi pujian lewat gerak apa yang mereka lakukan, bertepuk tangan, mungkin panjang, lalu sambil berdiri. Bagaimana ketika kita memuji Tuhan? Itu artinya kita memberikan pengagungan, memberikan kekaguman, ya, menyatakan kekaguman. Ketika kita ada saat itu, kita bisa beribadah. Kita bisa menghampiri Tuhan. Bukankah ketika kita beribadah sebenarnya kita ingin berjumpa Tuhan, kita ingin merasakan lawatan Tuhan, kita ingin belajar mendengar suara Tuhan, belajar kebenaran-kebenarannya untuk kita bawa dalam hidup kita dan kita lakukan. Makanya ketika kita memuji, biasakanlah dengan sungguh-sungguh tulus dari hatimu. Kau menyatakan kekaguman akan kebaikan-kebaikan Tuhan, kekaguman akan kemurahan Tuhan, dan kekaguman terpesona kita akan kesetiaan Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Sehingga kita bertepuk tangan segenap hati, kita menyanyi mengeluarkan suara segenap hati, karena yang kita sedang puji adalah Tuhan. Tuhan atas hidup kita, yang memiliki hidup kita. Dan kita harus benar-benar tahu ada kuasa dari setiap kata pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita melihat itu di dalam perjanjian baru, Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Perhatikan, mereka berdoa, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berarti mereka menyanyi dengan suara yang keras, mereka menyanyi dengan semangat, mereka menyanyi menyatakan kekaguman akan kebesaran Tuhan. Bukan mereka sedang berbahagia, bukan segala jalan mereka baik-baik saja. Mereka ada di dalam penjara. Lalu kemudian terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Perhatikan, itu kuasa pujian. Kuasa dari nyanyian yang dinyanyikan dengan tulus. Kuasa dari bentuk pengagungan kita. Tuhan benar-benar menyatakan kebesaran kuasanya.
Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi, jangan anggap enteng puji-pujian ketika engkau beribadah, ketika engkau datang berdoa. Naikkan pujian dengan sungguh hati. Percayalah, ada kuasa dari setiap pujian yang engkau naikkan dengan kesungguhan dan ketulusan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.